kita. Ternyata rahasia itu adalah rupa yang batin. Sifat itu, sifat Allah itu nyawa kepada kita. Mana nyawa? Mana nyawa kepada udah? Tak kala dia masuk ke dalam tubuh, maka merasai sekalian tubuh. Yang merasai ini disebut sebenar-benar pada manusia. Itulah nyawa. Apa nyawa tuh? Apa tuh? Rasa. Kalau bunda bawa urusan dunia, ini dunia, ibaratnya berkelahi dunia ya dunia. Lalu ibu cukup merasakan. Selagi ada rasa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, karena makhluk sesama makhluk itu haram merusak. Haram merusak. Berarti makhluk cirinya adalah menempati ruang dan tempat. Menerima gerak dan diam, itu namanya makhluk. Racun berarti makhluk. Manusia berarti kuntilanak berarti apalagi bu? Cacing, anjing, tikus, nyetmo, itu makhluk. Kira-kira bisa enggak kuntilanak mengganggu kita? Kalau sampai keyakinan ini, dikasih orang racun, kira-kira termakan racun enggak kita? Termakan, tapi mempengaruhi enggak fisik kita? Tidak. Kalau paham kajian ini, karena makhluk sesama makhluk haram induk racun kemarin udah dibilang di mana letaknya? Ini udah masuk kajian hakikat, dan itu transparan. Racun itu bentuknya biru, maka orang yang mati kena racun pasti tubuhnya biru. Hewan juga biru. Bunda, coba buka mulutnya sedikit, lalu Bu Aja tengok, dibuka mulut, naikkan lidah ke langit-langit. Ada di sana induk racun. Ya. Coba lihat. Ini kajian ma'rifat, Bu. Kajian ma'rifat itu tidak ada, semuanya transparan. Udah masuk ke itu induk racun. Nah, dan itu boleh praktik. Makanya orang dulu sebelum minum, apa kata mak kita? Besok kau berjalan nak, dimanapun kau minum, naikkan lidah-lidah ke langit-langit. Apa tujuannya? Dua sekali dapat. Pertama, rasa. Kedua, racun. Terasa, Bu? Geli dia? Berarti masih hidup, masih Tuhan ada di situ. Lalu nampak, ini di gelas, Bu. Begitu diangkat, tawar semua. Biasanya kalau ada tawar, pecah gelas, habislah kualitasnya. Pecah piring, habislah kualitasnya. Makan tidak apa-apa. Sampaikan cita-cita hajat dan kehendaknya. Cuma biasanya ada anasir namanya, ada asar kepada kita, kadang bocor kita dibuatnya, tapi tidak ada masalah. Ada bacaan? Tidak ada bacaan. Bacaan itu adalah kajian thariqat, sekedar mengantarkan pemikiran kepada level makrifat. Maka dibaca. Turun di tanah apa dibaca? Antam bumi, antam langit, antam sebuah sepau-pau minta ampun di bumi dan di langit, ambo jadi pesensaro. Gitu. Berkat doa, berkat kalimat la ilaha. Tidak ada lagi bacaan. Tidak ada bacaan. Itu kalau ibarat di kampung Taliban. Taliban. Di kampung lain beda lagi. Sampai kajian ini tidak ada bacaan. Cukup sekedar itulah disebut rahasia pada kita, sifat pada kita, nyawa yang rasa. Ini kajian ini kalau orang enggak memulai dari awal agak apa ya? Tak bingung. Itu kalau mulai dari awal terus nyambung insyaallah. Dan semakin lama semakin asik dia. Jadi jangan apa ya? Iya. Kalau masih rasa geli, nanti Bunda prakteknya berjalan, begitu lewat tak sengaja gitu lewat depan rumahnya, lalu apa?
kata anjing menggonggong, paksain keyakinan, tatap anjing tu, pahamkan, mengucap dengan batin, Assalamualaikum. Di sini naikkan lidah ke langit-langit, anjing tu menggonggong paling-paling 3 kali, oh, dia ke belakang, ekornya ke bawah, dia pergi lagi. Jadi, ada yang cerewet kadang bu, pulang bapak haji tu, Assalamualaikum. Tu dia. Kajian ni wajib praktek. Kajian tarikat, kajian hakikat ke atas, tidak praktek, dia tidak ada. Ya. Tuh. Nyawa pada kita. Ya, nyawa. Lalu af'al itu tubuh kepada kita. Berarti nyata ya. Mana tubuh kemarin? Mim, ha, mim, dal. Ada yang ragu? Mana tubuh? Mim, ha, mim, dal. Af'al pada Allah, batang tubuh di mana? Nanti ada makna lain. Tempat tajallinya Allah. Nanti sampaikan ya. Lalu apa lagi? Asma kepada Allah, hati kepada kita. Hati adalah kembali kepada apa hati bu? Hati apa kemarin? Tak kala dia masuk ke dalam tubuh, maka merasai sekalian tubuh, maka disebut nyawa. Tak kala dia keluar masuk di tubuh, maka dia disebut napas. Maka terciptalah zikir ampas utanapas. Setiap napas keluar itu maknanya hu, setiap masuk Allah. Jadi tidak perlu lagi zikir la ilaha illallah. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi itu capek kita di mana. Cukup paham setiap saat, setiap detik, setiap menit dimanapun. Tak terkira, tak bermasa, tidak berwaktu dan tidak berluang. Setiap saat dia berzikir. Cukup paham? Hu Allah. Hu Allah. Ya. Kan tak payah tu bu. Ini kajian hakikat. Cukup memahami itu zikir ampas wa tanapas. Hakikatul insan namanya. Hakikat manusia. Tebal itu dia kitabnya. Lalu saat dia berkehendak kepada sesuatu, namanya hati. Ingat tadi? Asma di Allah, hati pada manusia. Apa hati? Kehendak. Maka dia bilang, dia jatuh hati dan kek si upiak ampo tu. Cukuplah disebut siapa namanya. Karena itu alamat untuk menentukan hati. Siapa namanya? Udin Lambok. Oh. Udin Kuria. Udin Kuria. Jadi kalau paham bunda, boleh praktek, tapi jangan punya kawan, gitu ya. Cari yang jomblo, yang asli, ya. Daripada dia menduda, lebih baik mendudu sama kita. Mendudu, mendudu. Ya. Jadi cukup dipanggil, tahu namanya. Tak juga tahu namanya, cukup panggil Muhammad. Tahu namanya, alhamdulillah. Berarti asma. Siapa namanya? Udin Kuriang. Udin Kuriang. Udin Kuriang. Cukup nampak bu. Untuk latihan ini boleh bu, tidak berhuruf, tidak bersuara. Boleh setelah tawajuh, setelah riyadhah zikir tadi, pejamkan mata zahir, hadirkan mata batin, duduk menghadap kiblat, kita dalam keadaan suci. Kalau yang suci sama suci cepat dapat. Maka kita tahu dia casingnya bagus tapi batinnya tidak suci, tak connect dia, tak nyambung dia. Tapi kalau dia suci, hai si Udin Kuriang, ibaratnya bu ya. Maka buatlah itu di atas jam 1. Yakinkan jasadnya tertidur, batinnya masih aktif sehingga bisa komunikasi. Begitu dipanggil,
nampak tajalli wajahnya dan utuh. Kecilkan dalam pandangan makrifat, kecilkan. Boleh Bu, untuk latihan boleh. Sampai sebesar ini. Masukkan ke cahaya sinar matahari. Nih, sebelah kiri kan matahari. Sampai di sana kunci dengan asyhadu alla ilaha illallah. Berarti casing di sana Bu, batinnya udah. Kalau batinnya udah di hati kita, dari kehendak kita, namanya sehakikat tuh. Yang di sana apa lagi Bu? Casing. Maka kemana dia melihat? Nur. Aduh. Nah, itu dia Bu. Di mana dia melihat? Yang nampaknya kena Nur yang panggil, dikunci. Kalau sudah sampai di level itu, tidak ada kapsul penawarnya, tidak ada dokter penebusnya, kecuali tidak ada. Makanya hati-hati, jangan punya orang dipakai. Dia yakinkan dia. Ini anak-anak kita hari ini Bu, aneh-aneh Bu. Mahasiswa aneh Bu. Apa mahasiswa hari ini? Ya, tapi tidak semuanya Bu ya. Ada kita yang ragu. Oh ya Mak Dayan. Nah, ini kajian-kajian ini kita tidak perlu cepat-cepat, pahamnya lagi. Nanti semakin ke atas kajiannya kita makrifat lagi. Nah, itu paling asik lagi. Zikir tadi Pak Ustaz. Zikir. Zikir seperti yang terkumpul Allah. Tapi udah kajian di level hakikat, berarti mengembalikan ke asal. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Tapi ada dalam bacaan. Berarti tidak apalagi siap makan jengkol tati lontang Tidak ada suara. tidak ada lagi dibuat huruf tidak ada, dan tidak pula Allah mati. Cukup paham kita setiap napas keluar itu bacaannya zikirnya. Setiap kita menghirup itu bacaan itulah disebut Allahu. Maka doanya Allahu. Tapi mereka tahu atau tidak? Itu dia. Nah, kan tak payah lagi Bu. Makanya ulama-ulama hakikat, ingat Ibu film-film para wali, dia berjalan, tasbihnya berjalan, dia bercerita, ini bagaimana, ini tasbih jalan. Itu udah zikir minimal di zikir ampas wa tanafas. Dia cukup paham setiap yang keluar bacaannya yang masuk Allah, maka musyahadalah dia. Setiap dilihat tak terhingga zikirnya pada Allah. Bisa tidak dihitung Bu, berapa sekali pandang pohon niur melambai? Apa tuh Bu? Padi menguning. Berapa butirnya? Jutaan miliar tak terhingga. Onggokan pasir satu kubit berapa juta miliar tak terhingga. 1 detik tak terhitung zikirnya. Karena zikir di level ampas wa tanafas. Makanya di salat syariat, batin yang dizahirkan untuk mi'raj, untuk ihram, munajat, tubalil dan mi'raj, itu adalah ihram berarti tercengang-cengang. Disitulah dia nanti bertemu gaib di dalam gaib. Itu khusus di kajian makrifat nanti. Nah, ini enggak. Jadi minimal zikir itu Bu, saat menapas berdiri, paham kita bacaannya Allah tadi. Maka begitu tarik Allah, tarik Allah. Ini pasti merinding. Ridwan buat begini merinding ya. Allah. Jadi kalau tidak sampai di tingkat ini, tingkat batin, jauh panggang dari api. Dia tidak melahirkan, kalau pertama bisa orang itu jadi sombong, kedua jadi ujub, merasa udah paling hebat, ketiga puncaknya adalah riya. Kalau kalian mau sholat seperti saya, batinnya yang ngomong. Tapi kalau level itu tidak terpikir orang lain. Bagaimana kita sholat di tingkat rasa? Jempol nanti tiba kawan yang takutnya orang yang tidak paham jadi fitnah Bu. Ini Bu Ajani semenjak ngaji dengan Ustaz Ridwan kayak meninggalkan perangai kata. Itu dia. Tujuannya untuk menzahirkan.
Makanya biasanya ilahi anta maksudi warido. Kata kunci asyhadu alla ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Kalau perempuan enak nanti Bu kalau udah sampai lebih enak. Tenang batin buatnya. Lanjut. Hoi. Lanjut. Sampai di mana tadi ya? Nah, nih. Soal. Dan berapa jalan kepada Allah di dalam tubuh manusia? Beri kami jawabannya. Apa soalnya, Bu? Berapa jalan ya menuju Allah di dalam tubuh manusia? Beri kami jawaban. Jawab. Adapun jalan kepada Allah di dalam tubuh manusia itu ada 4 jalan. Jalan menuju Allah dalam tubuh manusia ada 4 jalan. Pertama, jalan syariat. Kedua, jalan thariqat. Ketiga, jalan hakikat. Keempat, jalan makrifat. Dalam tubuh ya ada 4 jalan. Soal syariat itu apa kepada Rasul? Thariqat itu apa kepada Rasul? Hakikat itu apa kepada Rasul? Dan makrifat itu apa kepada Rasul? Rasul Bu ya, ada Rasul, ada Nabi. Ingat perbedaan Rasul dengan Nabi? Kalau Nabi untuk diri sendiri, kalau Rasul saat dirinya dan orang lain. Ingat, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian hakikat. Rasul. Berarti setiap kita paham dan menyampaikan kepada orang lain, predikat di saat itu disebut Rasul di kajian hakikat. Kalau untuk diri sendiri disebut Nabi untuk di level hakikat, bukan syariat. Kalau syariat Rasul tetap sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, dia berbeda. Nah, jawab. Adapun syariat itu perkataannya akan beda dia di kajian hakikat. Syariat itu perkataannya nih, apa saja yang diucap itu syariat. Maka ada orang menggunakan syariat. Contoh, awak tak kicu ke nentarang katanya. Masalahnya inyo senyum ke awak 3 kali, awak senyum ke inyo 2 kali. Lalu dalam senyum dimintanya rekening. Wak kasih bobol rekening 800 juta. Bisa Bu? Dan dalam bentuk contoh lain. Lalu karena kita paham di tingkat Rasul di kajian hakikat, perkataan itu Rasul, cukup kita bilang, ya Allah, beri dia hidayah dan beri dia kekuatan mengikuti hidayah. Tunjukkan kepadanya ya orang-orang yang tidak mengambil haknya, tolong beri hidayah dan beri kekuatan dia hidayah, dan ampunkan segala dosanya ya Allah. Aku dan hartaku cukup dalam keridhaan-Mu. Udah itu aja Bu. Jadi kalau sampai level itu kena terucap di lisan, maka orang itu dapat hidayah. Kalau dia mengambil HP dengan sembunyi-sembunyi, sebelum HP itu diletakkan kepada tempatnya, akal, pikiran dan jiwa dan rasanya akan gelisah, merasa bersalah dan bersalah dan bersalah, panas nih. Dia dapat hidayah. Menapa? Dia tahu salah, merasa bersalah membatin. Dilawannya, pecah pembuluh sarafnya. Gila dia. Dijualnya, dimakannya, ini dah dapat hidayah. Masuk ke perutnya, tak terima, pecah perutnya. Itulah cara Allah membalas.
Berdosa kita? Tidak, karena kita serahkan kepada Dia. Jadi kalau ingin doa mustajab, petunjuk minta kepada Allah. Bukan diminta, ya Allah melatui lepawi ambil api sini, ya Allah. Tak akan pernah diijabah Allah. Tapi dikasih dia daya. Itu dia. Karena itu adalah perkataan itu Rasul. Itulah di level syariat, di kajian hakikat. Kata-kata kita adalah syariat menuju Allah. Lalu hakikat itu adalah kediamannya. Nanti kita jelaskan mana tempat diamnya. Makrifat itu adalah kelakuannya. Ada satu lagi, thariqat itu adalah jalannya, hakikat itu adalah kediamannya, makrifat itu adalah kelakuannya. Ingat tadi, syariat adalah perkataan, thariqat adalah jalannya. Apa jalannya? Tadi yang dibilang tadi, jalannya umpamanya bacakan Al-Fatihah, hadiahkan kepada orang yang mengambil, ibaratnya Bu ya. Atau dia tidak pulang-pulang Bu, si Thayyib ni dah 2 bulan tidak pulang-pulang. Bilang si Thayyib tadi, jalannya kan panggil nama. Lalu hakikat adalah kediamannya. Di mana kediamannya? Sini tadi taruh. Bukan di rumah si Inur, tapi di rumah si Erni. Di sini. Ini tempat diam. Ya. Lalu makrifatnya adalah kelakuannya. Mulailah kita berbuat asyhadu alla ilah. Nampak dalam pekerjaan kita, dalam kelakuan kita, dia terlilit Bu, di dalam kehendak kita. Mana kehendak kita? Hati. Kena asma si Udin Karyuk tadi ya. Udin Kuriak tadi. Ini macam-macam nih Bu ya. Ini bawa ke baik. Yang tidak baik juga seperti itu. Bagaimana tidak baik? Dipanggilnya, hai Gondoruo. Mana jalan-jalannya? Kau pergi ke rumah Siani. Bagaimana hakikatnya? Tempatnya di Boncalawe, Gang Limbat, nomor 14. Itu, itu dia di sana. Lalu apa kelakuannya? Ikat tangannya dan kaki, diikat oleh Gondoruo tadi, sehingga tidak berjalanlah aksesoris saraf. Stroke dia. Adin ada aina anan. Berapa kelakuannya? 5 tahun. Stroke lah bapak tadi selama 5 tahun. 5 tahun kemudian habis akadnya. Diobat atau tidak dia sehat. Cuma dalam 5 tahun habis terjual tanah, terjual ini, berdukun kan kemari. Padahal lah paham kajian ini, tak perlu obat, cukup ajak komunikasi. Ai Gondoruo bin Kerong. Nampak nanti. Kamu apa dikasih kok kamu tunduk dengannya? Aku dikasih ini. Makhluk halus itu kan macam-macam makanannya Bu. Yang jelas adalah tulang. Jangan tulang nemboru, marah dia. Tulang. Selain tulang yang paling enak adalah kemenyan putih. Ini untuk dunia, dan itu siapa saja berbuat boleh. Cuma siapa berbuat, siapa melihat terlihat. Inilah kajian hakikat. Ibu kalau bercermin, setiap melihat terlihat. Kalau orang punya ilmu, setiap kita berbuat orang tahu. Itu dia. Makanya orang ini dilepet, ini tak pernah berniat jahat. Dia niat baik saja, maka terhubung kepada yang baik. Nah, rugi jadi orang jahat tu, rugi. Tak ada untungnya. Lain pula kajian-kajian hakikat ke atas ni Bu ya. Itu dia. Tapi wajib praktek ya, praktek yang baik-baik. Berdosa ibu kalau punya parang udah diasah, ini kan mengaji mengasah parang Bu. Pada suatu hari ibu pergi ke sawah, ada akar melintang-melintang di jalan. Ibu keluarkanlah parang tadi, ibu potong. Boleh. Berdosa tidak. Yang menjadi masalah kalau ketagihan memprakteknya. Ya. Bentar ya, abang lagi bidik. Bentar lagi.
Assalamualaikum. Jadi kalau untuk latihan tidak apa-apa Bu. Tapi kalau menagih itu bahaya Bu ya. Dicoba sekali PRT itu ganteng, kumisnya berdiri. Ketagihan lah PRT sebentar-sebentar ada BLT gitu. Dan BLT belum keluar mau informasi. Kan bahaya Bu ya. Ini contoh ya. Lanjut. Hei. Lanjut ya. Adapun jalan syariat tadi ya, syariat tarikat hakikat. Adapun jalan kepada Allah dalam tubuh manusia. Okey. Soal dan syariat itu apa kepada kita? Ya. Dan apa zikirnya? Dan tarikat itu apa kepada kita? Dan apa pula zikirnya? Hakikat itu apa kepada kita? Dan apa pula zikirnya? Makrifat itu apa kepada kita? Dan apa pula zikirnya? Jawab, adapun syariat itu tubuh kepada kita, jelas tadi ya. Zikirnya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu zikir di level syariat, yakni itu tubuh. Dan adapun tarikat itu hati kepada kita, zikirnya adalah Allah, Allah. Maka disebutlah zikir ismu zat. Kan kalau orang-orang tarikat paham tuh Bu ya, Allah, Allah. Maka ibu, orang buat tato terhebat di dunia di antaranya adalah suku Sakai. Ternyata tato suku Sakai itu adalah angka 3. Tato bulat-bulat, angka 3 bulat-bulat. Angka 3 itu bacaannya Allah. Hu, Allah. Hu itu bulat. Allah itu 3. Allahu, Allah. Mereka Sakai, tidak agama Islam. Zikirnya kita tidak bawa. Besok suatu hari kita sampai kajian level hakikat, makrifat, itu batang tubuh semuanya begini. Itu Allah, angka 3. Angka 3. Hu, bulat. Hu, Allah. Hu, Allah. Hu, Allah. Maka di dunia kohar keputusan kajian di gelanggang persilatan. Hu, Allah. Hu, Allah. Paham Bu? Tinju kan begini. Jangan ke dalam. Ini hu, Allah. Alif, lam, ha. Nih hu, lingkaran hu. Nih hu. Kalau ke dalam mati. Maka pencak silat pasti begini tinju, tidak boleh ke dalam. Mati dia. Tidak hu baca, nih hu baca. Ini nenek-nenek zaman now pencak silat pula, ha? Tapi perlu Bu, ini ada gunanya pada suatu hari ya. Sampai mana tadi? Zikir tarikat itu adalah tarikat tadi ya. Hati adalah zikirnya Allah, Allah, Allah. Adapun hakikat itu nyawa kepada kita, dan zikirnya adalah ya Allah. Lembut dia, ya Allah. Dan adapun ma'rifat itu rahasia kepada kita, zikirnya adalah Yahu, Yahu, yaitu hakikat kunhu zat. Ya Allah, Yahu, Allah, Allah, la ilaha illallah. Jadi yang paling bawah zikirnya la ilaha illallah syariat. Di atas tu tarikat Allah, Allah. Di atas tu hakikat ya Allah. Di atas tu makrifat Yahu. Tahu Bu kenapa Yahu Bu? Hu itu angin. Hu, coba angin. Hu. Maka orang dahulu setiap mantra di kajian syariat berkat kalimat la ilaha illallah. Hu Allah. Tuh saya kena. Hu Allah. Tuh kita berbuang tak kelepak air liur tu. Rugi orang sedikit tu. Hu Allah.
sikit. Betul tak Bu? Cari. Dulu Bu tak ada bius. Zaman kita berhitan kan ada bius Bu ya. Di kampung mana ada bius-bius dulu Bu ya? Paling-paling datuk tu datang ke rumah, mana cerita dia hembus dia datuk tu. Dingin rasa dipotongnya. Dia buat cerita Nabi Ayub apa. Siap cerita, belum siap cerita dia dah siap. Pergilah kamu jalani. Dah siap tu. Udah kata. Begitu. Sekarang di bius menangis anak tu. Di bius menangis. Sekarang. Apalagi dia apa nama tu Bu? Kayak di sesar apa nama? Itu di positif negatif diadu Bu. Besi tu. Kecil kayak kawat. Hangus tu Bu. Putus. Dikhawatirkan umur 45 ke atas. Alif berubah jadi waw. Banyak mati aksesoris saraf. Takut. Ya. Nah, sampai situ. Dah sampai zikir la ilaha illallah, zikir Allah, zikir yahu, zikir ya Allah, zikir yahu. Ada yang ragu? Atau cukup sampai situ dulu? Ini tinggal praktek lagi Bunda. Yang mana kita praktekkan. Kalau di level hakikat la ilaha illallah, ya nanti akan berurutan. Pertama la ilaha illallah, lalu nanti Allah. Gini aja kita lagi. Nah, nanti ada sampai ke yahu, nanti sampai di atas tu tak ada huruf, tak ada suara, hu. Sampai tak ada huruf, tak ada suara. Diam aja. Dan itu asik Bu, kalau sampai senyawa luar dan dalam asik. Rasa capek tu rasa, pegal tu rasa, tinggal kendalikan rasa. Capek sebelah sini. Yang terasa nanti Bu kalau kita mulai uzur saat tahayat, ini sakit nih. Pindahkan rasa sakit ke sebelah sini. Pindah tuh. Atau terasa nanti ditusuk orang ya, dengan benda tajam. Sering mengalami Bu? Disantet namanya kan? Kepental. Pulang, datang kedua kaki, kembali kedua kaki, datang empat kaki mana? Di mana datang? Sedang bawa mobil, sedang bawa kenderaan, tu kadang ada tusuk rasa Bu ya. Ada di sini tusuk macam-macam Bu. Konsentrasi, masuk zikir. Kalau pakai Honda Bu, sering kalau pakai Honda ni beda ya. Kadang tak ada persiapan, hujan lebat. Tapi kalau paham zikir rasa, zikir ampas atau nafas, tarik nafas, masukkan energi. Rasa panas, kita berhujan tapi tak terasa dingin. Ambilkan, kena rasa mengendalikan. Itu ya. Maka dulu dibilang ya, saat-saat masa sekali-sekali coba rasa ya, dingin. Tapi kalau belum sampai dingin jangan gini, melepuh aja. Tapi boleh latihan ya sekali. Udah dulu Bu ya. Jadi kita baru sampai syariat itu zikirnya apa, thariqah itu zikirnya apa, hakikat itu zikirnya apa, dan makrifat itu zikirnya apa kepada kita. Ternyata zikirnya la ilaha illallah zikir syariat, Allah zikir thariqat, ya Allah zikir hakikat, yahu zikir makrifat. Oke, sampai itu dulu ya. Boleh. Lanjutannya, lanjutannya. Berarti lanjutannya lagi nanti, mana istana syariat, mana istana hakikat pada tubuh, mana istana hakikat dan mana istana marifat. Mulai kita lagi menguasai. Kalau punya kerajaan, tentu kita bisa menghukum karena kita raja. Sampai itu ya. Mungkin sampai itu kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.